اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد مذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك بفضلنا في الدين تفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. فمضمضة فاستنشاق. Kemudian setelah basmalah dan siwak, famadmadha, kemudian madmadha, fa, kemudian fa-nya kan atof litartib, wa thumma wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali. Kalau ada fa berarti berurutan. Fa madmadha, fa istinsyaq lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Wa aqalluhuma, paling sedikitnya madmadhah dan istinsyaq, isolul ma'i ilal fami wal anfi, mengenakan, menyampaikan air ke mulut dan hidung. Yang penting airnya kena mulut, airnya kena hidung, sudah dapat madmadhah dan istinsyaq. Wala yushtarat, dan tidak disyaratkan fi husuli asli sunnah, untuk mendapatkan asal kesunahan. Jadi sunnah itu ada aslus sunnah, ada kamalus sunnah. Asal kesunahan atau sempurna kesunahan. Bisa sempurna, bisa minimal atau maksimal. Jadi tidak disyaratkan untuk mendapatkan asal kesunahan idaratuhu, memutar-mutarkan air fil fam, di dalam mulut, wa majru minhu, dan dikeluarkan dari mulut, wa nasruhu, dan mengeluarkannya minal anfi, dari hidung. Artinya begini, umpama orang wudu, airnya masuk mulut terus ditelan, udah nggak apa-apa, dapat kesunahannya. Airnya masuk hidung kemudian disedot, nggak dikeluarkan, tetap dapat kesunahan, tapi tidak sempurna. Kalau mau sempurna, jadi diidaro kemudian dimaj. Idaro itu dikumur-kumurkan dalam mulut, kemudian maj, dikeluarkan dari mulut, itu namanya majru minhu, mengeluarkan dari mulut. Kalau nasruhu, ya air yang di hidung dikeluarkan. Maka kalau istinsyaq itu memasukkan, kalau mengeluarkan istinthar. Tapi idarah, maj dan nazar semuanya disunahkan. Kalau mubalaghati, sebagaimana juga sunnah mubalaghah fihima, mubalaghah berlebih-lebihan ya. Kalau berkumur biasa begini, itu berkumur biasa. Kalau mubalaghah sampai ke ujung tenggorokannya, sampai di mubalaghah, sunnah begitu. Tapi limuftirin, untuk orang yang tidak puasa. Muftir ini lawan katanya shaim. Artinya kalau puasa tidak sunnah mubalaghah, makruh bahkan. Kalau puasa kemudian mubalaghah tidak sengaja tertelan, batal. Maka karena melalui jalan yang makruh. Kalau berkumur biasa tetap sunnah ketika puasa. Ketika puasa tetap sunnah berkumur, tetap sunnah istinsyaq, tapi tanpa mubalaghah. Mubalaghahnya makruh. Kalau tidak sengaja tertelan dengan mubalaghah, batal. Itu sannu
kal mubalaghati fihima, sebagaimana disunahkan mubalaghah pada madmadah dan istinsyaq, lil muftirin, bagi orang yang tidak puasa, lil amri biha, karena ada perintah untuk mubalaghah. Wa balik illa idza kunta sha'iman, mubalaghahlah kecuali kalau kamu puasa, hadisnya. Wa yusannu, dan disunahkan untuk menghemat air, jam'uhuma bi thalathi ghurafat, menggabung keduanya, madmadah dan istinsyaq, dengan 3 ambilan air. Yatamatmadu thumma yastanshiqu, berkumur kemudian istinsyaq, min kulli minha, dari masing-masing ghurafat. Nah, begini, yang afdal pakai 1 tangan, bukan 2 tangan. Ambil air pakai 1 tangan, kemudian jadi langsung bukan berkumur 1, 2, 3 istinsyaq. Dan afdalnya tidak gitu. Afdalnya 3 air, per air langsung berkumur dan istinsyaq. Dia dengan 1 tangan, bukan 2 tangan ya, 1 tangan langsung. Enggak sekeras itu menyedotnya sih. Pokoknya apa ini? Diambil dengan mulut, kemudian hidung. Jadi masuknya mulut dulu, keluarnya hidung dulu. Pastinya kan nggak bisa nahan air di hidung. Jadi masuk ke mulut, hidung, kemudian di idarah tadi, lalu match. Abdulnya begitu. Bukan mulut 3 kali, hidung 3 kali, tidak, langsung mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung. Wal afdal wa yusannu jam'uhuma bisa. Kenapa begitu? Hemat air, karena wudhu itu kan disunahkan menggunakan sedikit air. Makanya kalau wudhu nanti ada termasuk dijelaskan di sini ya. Kalau bisa nyalakan keran nggak usah besar-besar, nyalakan keran kecil aja, setengah aja kerannya. Kalau bisa nggak nyampe setengah, nggak usah setengah. Dan nggak usah nunggu sampai tangannya airnya luber-luber, penuh langsung, jangan lama sampai luber, makruh gitu. Kalau mengusap kepala juga, ngapain mengusap kepala tangannya gini, ngapain? Tangan basah doang mengusap kepala itu, nggak usah sampai 2 jari airnya. Kan nggak perlu ngambil air kalau mengusap kepala, tangannya gini aja ke keran itu, mengusap kepala, nggak perlu ditampung airnya. Buat apa? Nggak butuh basuhan untuk kepala. Wa mashu kulli ra'sin, kemudian juga mengusap, ini sunnah ya, termasuk sunnah-sunnahnya ya, kita udah masuk ke sunnah ya, fardunya sudah. Wa mashu kulli ra'sin, sunnah mengusap seluruh kepala, lil ittiba, mengikuti Nabi juga. Wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad, keluar dari khilafnya Imam Malik dan Imam Ahmad, karena keduanya menyatakan mashu kulli ra'sin wajib. Malik dan Ahmad mewajibkan mashu kulli ra'sin. Fa in iqtasara 'ala al-ba'd, jika membatasi, mencukupkan atas sebagian, kalau nggak mau semuanya, maunya sedikit aja, fal aula, maka yang lebih utama ayyakuna huwa, hendaklah ba'd itu an-nasiyata adalah ubun-ubun, bagian depan sini ya. Yang afdal depan sini. Kalau mau sedikit aja, afdalnya depan, bukan atas, bukan belakang, bukan samping. Meskipun semuanya boleh, tapi kalau cuma mau sedikit, afdalnya depan. Wal aula fi kaifiyatihi, yang paling utama dalam mengusap seluruh kepala, ayyadu yadayhi ala muqaddami ra'sihi, ayyadua, dia letakkan yadayhi, kedua tangan, ala muqaddam ra'sihi, di bagian depan kepala, mulsiqan musabbihatahu bil ukhra, menempelkan telunjuk dengan telunjuk yang lain, wa ibhamai, dan menempelkan kedua jempol, ala sudghaihi, di pelipisnya. Ini telunjuk dengan telunjuk, jempol apa ini? Jempol di pelipis. Begini. Summa, kemudian baca dulu semuanya. Yadhhab bi musabbihataihi, yadhhab, dia jalankan, musabbihataihi, dua telunjuknya,
ma'a baqiyati asabi'i, bersama jari-jari yang lain, ghairil ibhamain, selain dua jempol, liqafahu, menuju ke tengkuknya. Tengkuk ini belakang ini, belakang leher ini tengkuk. Thumma yarudduhuma ilal mabda', kemudian dikembalikan ke depan, ke permulaan. Ingkana, jika ada lahu baginya, jika dia memiliki sya'run yang qalib, rambut yang qalib terbolak-balik. Wa illa, jika tidak lahu sya'run yang qalib, falyaqtasir 'ala dhahab, maka cukupkan kepada ke belakang saja. Maksudnya begini tadi kan, setelah jempol taruh sini kemudian telunjuk sambung, dijalankan ke belakang sampai tofa, kemudian ke depan lagi. Ini bagi orang yang sya'run yang qalib, yang punya sya'run yang qalib. Seperti laki-laki ini sya'runnya yang qalib. Yang tidak punya sya'run yang qalib ada tiga. Satu, orang botak yang yaktasir ala dhahab. Kalau botak gak usah begini, gak usah depan belakang, ke belakang saja. Kalau botak, kalau gundul, botak gundul, kalau gundul ke belakang saja, selesai. Yang kedua, punya rambut tapi sangat pendek, tidak yang qalib, dia sama ke belakang saja. Yang ketiga, rambutnya panjang sekali, itu juga ke belakang saja. Kalau anak perempuan rambutnya panjang sampai pundak, sampai punggung, ke belakang saja, nggak usah dikedepankan. Jadi yang bolak-balik ini, ingkana lahu sya'run yang qalib, kalau rambutnya yang qalib, ketika ke belakang bawahnya nggak kena, ketika ke belakang yang bawah yang kena. Wa illa, kalau tidak lahu sya'run yang qalib, falyaqtasir 'ala dhahab, ke belakang saja, tidak usah ke depan. Wa in kana 'ala ra'sihi imamatun aw qalansuwatun, jika ada pada kepalanya imamah atau qalansuwat, tamma 'alaiha ba'da mashin nasiyah, bisa tidak melepas kopiah atau imamahnya boleh, tamama, dia sempurnakan 'alaiha, di atasnya, ba'da mashin nasiyah, setelah mengusap ubun-ubun. Lil ittiba, ikuti Nabi juga. Kalau kopiah kan gampang ya. Kalau imamah kalau dilepas kan nanti pakai lagi. Jadi mungkin ribet. Jadi boleh kalau pakai imamah begini saja, kemudian diusap depannya, lalu dilanjut, ini nggak usah dilepas, tidak apa-apa. Wa mashu kullil udhunain, dan juga sunnah mengusap semua dua telinga, zahiran wa batinah, luar dan dalam, wasimakhaihi, dan kedua lubangnya, lil ittiba', mengikuti Nabi. Wala yusannu mashur raqabah, tidak sunnah mengusap ini tadi, leher belakang. Menurut beliau, kalau Imam Ghazali tetap sunnah, di Bidayatul Hidayah sunnah mengusap leher belakang. Menurut beliau tidak sunnah mengusap leher belakang. Idlam yathbut, karena tidak ada fihi padanya syai'un, satupun hadis yang benar. Qala Nawawi bal huwa bid'ah wa hadithuhu maudhu', bahkan bid'ah, hadisnya maudhu', kata Imam Nawawi. Wa takhlibadal mu'adha, dan menggosok anggota badan, dalek mijet, menggosok maksudnya. Wahwa, yaitu dalek adalah ibrarul yad 'alaiha, menjalankan tangan di atasnya, aqiba mulaqatihal ma'lil ma', setelah bersentuhan dengan air. Khurujan, untuk keluar, min khilafi man aujabah, dari khilafnya imam yang mewajibkan, yaitu Imam Malik. Imam Malik mewajibkan dalek ketika wudhu. Inilah, kalau kita wudhu pakai air ini doang ke wajah, kemudian tangan juga cuma gini ke keran, kan boleh sah. Kalau Imam Malik nggak sah, harus diginikan, harus didalek, harus digosok, tangan juga harus digini. Kalau nggak gini nggak sah wudhunya menurut Imam Malik. Buat kita sunnah. Kenapa khurujan min khilafi Malik? Karena kalau kita wudhu dengan cara seperti itu, menurut Imam Malik tidak sah. Karena Imam Malik itu, pendapatnya beliau, tidak dinamakan husul kecuali ada daleknya. Kalau nggak dalek, nggak husul namanya.
Kemudian sunnah lagi wa takhlilu lihyatin kasah, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wal afdal kaunuhu bi asabi yumna, afdalnya menyela-nyelai dengan asabi yumna, jari-jari tangan kanan. Min asfal, dari bawah. Kalau punya jenggot tebal begini, dari bawah, bukan dari samping, bukan dari atas, dari bawah. Ma'a tafridiha, dengan merenggangkan jari-jarinya, bukan dirapatkan. Wa bi ghurfah mustaqillah, dan dengan ambilan air sendiri, bukan dengan sekalian air wajah, tidak, ambil air sendiri. Lil ittiba, ngikutin Nabi. Wa yukrahu tarkuhu, makruh meninggalkan takhlil lihyah. Wa takhlilu asabi ay asabi ilyatin bitashbih, dan disunahkan menyela-nyelai jari tangan dengan tasbih. Begini ya, tasbihnya tasbih terbalik kan, tasbih dari belakang. Tasbih itu aslinya begini, tasbih begini, tapi makruh tasbih begini. Ada hadisnya, menunggu sholat dengan tasbih itu ada larangannya ya. Menunggu sholat dengan tasbih ini, nunggu sholat tangannya begini misalnya, tangan begini, mau begini ataupun begini, pokoknya tasbih ini yang posisi seperti ini. Ada hadis makruh tasbih menunggu sholat. Kemudian para ulama mengkiaskan menunggu sholat dengan semua zikir, termasuk pas ngaji, pas sholawatan, pas baca maulid, apapun lah. Pokoknya ketika kita ibadah, tasbih begini makruh. Wudhu termasuk ibadah. Loh, katanya wudhu sunnah tasbih, tapi tasbihnya tidak begini, tasbihnya dari belakang. Kalau tasbih begini berhadapan-hadapan, makruh. Bila ada ahlul kasyaf yang mengatakan tasbih seperti ini menolak datangnya hidayah, menolak datangnya hidayah. Dan karena tasyabbuh bil kuffar, orang kafir kalau doa begini, orang kafir kalau doa kan begini. Makanya Nabi tidak suka, Nabi selalu tidak suka tasyabbuh dengan kufar. Bahkan ibadah pun Nabi tidak suka. Makanya puasa Asyura itu Nabi memerintahkan untuk ditambahi tasu'a kan, biar nggak sama. Karena orang Yahudi juga puasa Asyura. Makanya orang kafir kalau doa begini, kalau kita malah makruh tasbih tangan seperti ini. Makanya tasbihnya wudhu dari belakang. Wadijlain, kemudian menyela-nyelai dua jari kaki, bi ayyi kaifiyatin kan, dengan cara apapun. Wal afdal, yang utama, ayyukhallilahuma, menyela-nyelai jari kaki, min asfal, dari bawah, bi khinsiri yadihil yusra, dengan kelingking tangan kiri, mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna, mubtadi'an bermula dari kelingking kaki kanan, mukhtadiman bi khinsiril yusra, berakhir dengan apa ini? Kelingking kaki kiri. Kalau wudu kan sunnah duduk, kalau pada tempat duduknya. Duduk di tempat duduk ya, bukan duduk di bawah ya. Wudu sunnah duduk di tempat duduk. Nah, jadi duduk ataupun berdiri sunnah pakai jari kelingking ya, dari bawah, dari bawah. Kalau berdiri ya kalau nggak seimbang ya pegang, takut jatuh ya pegangan. Dari kanan bawah, kemudian yang kirinya dari kelingking kanan ke kelingking kiri, pakai tangan kiri, pakai kelingking tangan kiri. Wa italatu ghurratin, dan melebihkan basuhan wajah. Ghurrah wajah, tahjil tangan. Bi an yaghsila ma'al wajhi, dengan membasuh bersama wajah, muqaddam ra'sihi, bagian depan kepala, wa udunaihi, kedua telinganya juga, wa safhatai unuqihi, dan lipatan lehernya. Ini kalau basuh wajah sunnah lebih sampai kepala, sampai telinga, sampai sini, sampai leher. Namanya italatu ghurrah, melebihkan basuhan wajah. Dan juga sunnah italatu tahjil, melebihkan basuhan tangan dan kaki. Kalau tangan sampai pundak, kalau kaki sampai lutut ya, tidak perlu dilebihkan sampai sini, sampai leher, enggak. Kaki sampai paha atas, enggak, sampai lutut saja kakinya, tangannya sampai pundak saja.
Ya dia sila ma'al yadain, dengan dia basuh bersama kedua tangan ba'dal adudain, sebagian apa ini namanya ini? Adud ini. Apa? Lengan atas. Lengan atas adud. Wa ma'al rijlain ba'dal saqain, bersama kedua kaki sebagian betis. Wa ghayatuhu, maksimalnya isti'abul adud, menyeluruhkan lengan sampai pundak, wasaq dan betis sampai lutut. Dan tentu dengan catatan menutup aurat tetap ya, ketika tidak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat ya tidak usah. Wa dzalika li khabari syaikhain, hal itu karena hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna ummati yud'auna, sesungguhnya umatku akan dipanggil yaumul qiyamah ghurran, bercahaya wajahnya, muhajjalin, bercahaya tangan kakinya, min atharil wudu, dari bekasnya wudu. Faman istata'a, maka siapa yang mampu minkum dari kalian ayyutila ghurratahu, untuk melebihkan basuhan wajah dan kakinya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Sebenarnya ghurran muhajjalin itu istilah untuk kuda. Jadi kuda yang bagus itu adalah kuda hitam, ada garis putihnya ini di wajahnya. Kemudian kakinya empat-empatnya putih. Jadi kudanya hitam tapi kakinya putih, kayak pakai sepatu gitu, kayak pakai kaos kaki. Kemudian di sini ada garis putihnya. Nah, kuda yang seperti itu, kuda yang hitam tapi di sininya ada putihnya, namanya hada hison atau hada farus hur. Ini adalah kuda hur, kuda hur. Kalau kakinya putih namanya farus muhajjal. Kuda yang muhajjal, yang kakinya putih. Nah, itu diumpamakan seperti itu. Itu kan ada sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di hari kiamat kami berkumpul dengan umat-umat lain, bagaimana engkau mengenali kami? Jadi ini kata Nabi, aku bisa mengenali, kan kelihatan kuda hitam semua, ada yang putih, kan gampang dibedakan kan. Ini kuda hitam, yang ini kuda hitam tapi mukanya putih, kakinya putih, kan gampang dikelihatin. Begitu pula Nabi menandai umatnya begitu, yang wajah dan tangannya bercahaya ya, bukan putih. Yang wajah dan tangan kakinya bercahaya itu umatku. Sini, sini umatku, ini bang, kumpulin sama Nabi. Makanya sunnah kalau berwudu melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Zada, menambahi Imam Muslim, wa tahjilahu, ghurratahu wajahnya, tahjilahu tangan kakinya. Ayat maksudnya yud'auna, mereka dipanggil bidho, putih bercahaya, al-wujuh wal aidi wal arjul, wajah, tangan dan kakinya. Wa yahsul, dan didapatkan aqallul itolah, minimal itolah, melebihkan itu bighusli, dengan membasuh adna ziyadatin alal wajib, adna sedikit, ziyadah lebih, alal wajib atas yang wajib. Wajibnya wajah kemarin kan, dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga, wajibnya itu itolah minimal lebih, tangan siku lebih dikit, kaki sampai mata kaki lebih sedikit. Wa kamaluha, sempurnanya, bisni'a bima marra, dengan menyeluruhkan, meratakan apa yang telah disebutkan tadi. Berikutnya wa taslisukul wallahu a'lam. Nanti lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad